dia yang menentukan orang-orang yang bertugas. Oke. Ini sudah mulai direkam, Bu. Silakan siapa Bapak Ibu yang mulai duluan untuk menjadi fasilitator. Bisa jelas suara saya ya kan, Bu? Jelas, Bu, jelas. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Dari saya duluan, Ibu. Ya, oke. Baiklah, selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Di sini saya sebagai fasilitator. Dina, kedengaran suaranya Bu Dina. Sebentar, Bu. Ya Allah, ya Rabbi. Udah, Bu, dengar, Bu? Bu Dina. Udah, Bu? Suaranya nggak keluar, Bu Dina. Ya Allah, Bu. Udah, Bu. Ya. Okay. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, salam bahagia buat kita semua. Di sini saya sebagai fasilitator dengan timekeeper saya Ibu Hordiana Nababan. Ya, Bu, siap, Bu. Dan observernya Ibu Irma. Oke. Sebagai audiensi adalah Bapak Mangihut dan Bapak Surya. Di sini tema saya dalam fasilitator adalah motivasi mengembangkan peningkatan anak, peningkatan motivasi anak. Sebagai pendahuluan, motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri anak maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan dan mendapatkan apa yang ditujukan. Jadi di sini saya Bapak Ibu memohon apa ya yang menjadi motivasi dari anak-anak itu, saya mohonkan kepada Bapak Mangihut dan Bapak Surya. Kepada Bapak Mangihut, saya persilahkan. Ya Pak Mangihut. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ibu Dina Saragi. Menurut hemat saya dan pengalaman saya, untuk memotivasi siswa rasa antusiasme bersekolah, belajar atau ketika beraktivitas keseluruhan di dalam sekolah, ya pertama adalah kita harus tahu belakang siswa tersebut, ya, daerah di mana, sehingga kita bisa mengetahui karakter dari budaya tempat itu seperti apa, sehingga kita bisa menanggulangi atau bisa membuat menangani siswa tersebut. Dan juga latar belakangnya itu juga dari keluarganya, bagaimana kondisi sosial ekonominya dan posisi si anak, misalnya si anak tersebut adalah anak sulung atau anak pertama. Nah, kita bisa melakukan pendekatan fisiologis bahwa kamu anak pertama nih, jadi kamu harus bertanggung jawab kepada ayah ibumu. Bahkan kalau kamu tidak bagus, tidak bersemangat sekolah, tidak mencapai impianmu, ya adik-adikmu nanti bakalan bisa ngikut kamu hasil seperti itu. Dan kita pendekatan seperti itu, kita bisa membuat suatu pendekatan juga dengan apresiasi, ya. Apresiasi. Kita harus melihat menghargai siswa tersebut dari latar belakangnya. Jadi walaupun misalnya penuh dengan kekurangan, kita harus bisa menggali apa yang bisa diapresiasi dari siswa tersebut tanpa kesan pujian yang artinya tidak tulus atau buat-buat. Artinya kita bisa menghargai siswa supaya siswa tersebut menghargai dirinya. Saya tambah putus-putus nggak kedengaran loh. Iya, itu kalau dari latar belakang siswa Bapak untuk memotivasi siswa. Kalau dari pihak guru sendiri, apakah ada memotivasi siswa? Oh, dari guru sendiri ya, kita harus bisa mengenal siswa tersebut. Artinya dari nilai rapot sebelumnya, artinya misalnya dia dari SMP ke SMK, kita lihat mata pelajarannya yang nilainya bagus. Jadi dari situ kita bisa membuat suatu kesimpulan kalau dia punya beberapa mata pelajaran. Nah, beberapa mata pelajaran ini ya
guru yang mengambil itu menjadi modal lah buat membuat lebih menarik siswa atau lebih bersemangat lagi datang ke sekolah. Udah, terima kasih Pak Mangihut, sudah baik sekali. Selanjutnya Pak Surya, bagaimana cara meningkatkan motivasi kepada peserta didik kita? Ya, ini motivasi belajar ya Bu? Iya Pak. Terima kasih. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pertama kita identifikasi dulu Bu, permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya permasalahan kita itu, permasalahan siswa itu apa, kan seperti itu Ibu. Jadi setelah kita mengetahui, baru kita mencoba mencarikan solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Contohnya dia bermasalah dengan keluarga yang menyebabkan dia tidak bersemangat untuk belajar. Nah, di situ kita bisa mengkomunikasikan dan memberikan arahan serta memberikan pendekatan yang membuat dia lebih semangat lagi. Itu dari psikologis dia. Selanjutnya, untuk yang dari perlu dipahami juga, untuk konsep belajar juga harus diperhatikan Bu, seperti penggunaan media, tata cara menyusun pembelajaran yang menarik, itu juga berpengaruh. Karena ada juga siswa yang latar belakangnya sudah baik, ya maksudnya tidak bermasalah dengan keluarga, dengan temannya. Ketika mendapatkan konsep belajar yang tidak menyenangkan, dia bosan. Kan begitu. Kalau sudah bosan, ini menurunkan tingkat Itu dua hal ini yang perlu diperhatikan menurut saya dan perlu diidentifikasi untuk mengacu pada peningkatan motivasi siswa. Selanjutnya, peran-peran dari orang-orang sekitar. Seperti misalnya ya lingkungan sekitar, itu juga dengan sanak saudara, bisa juga dengan orang-orang yang sekitarnya. Karena dengan dia melihat, oh dengan belajar orang ini bisa jadi terkenal. Nah, itu juga bisa membangun mental dia agar belajar. Mungkin itu saja dari saya Bu. Sedikit saja, terima kasih. Saya kembali. Terima kasih Pak Surya, Pak Mangihut, bagus sekali. Saya ambil kesimpulannya. 1 menit lagi. Iya, motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri murid sendiri ataupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan yang baik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi latar belakang itu diperlukan untuk mengetahuinya, budaya, karakter, dan kita patut untuk mengenal siswa kita lebih dalam dengan cara mengidentifikasinya dan memakai konsep belajar dengan cara media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Dan perlu juga dukungan dari orang tua dan sekitarnya. Terima kasih Ibu, Bapak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat malam, semangat belajar.